Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kami keluarga Ornithoptera Optima akan berbagi tentang salah satu bacaan saya dan anak-anak yang berkesan. Nah, ini anak-anak saya suka ini. The Great Monster Hunt dari Norbert Landa dan Tim Warnes. Ini kami bercerita agar bagaimana hidup kita itu tidak dipenuhi dengan drama. Don't sweet small stuff. Jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Dan bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kehidupan secara mandiri. Ya, boleh bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan kawan seperjuangan, tapi tidak boleh tergantung. Demikian, ini adalah What the Book Said episode ke-42, The Great Monster Hunt. Alhamdulillah. Saya akan bacakan dulu sedikit ya. Ini tentang cerita seekor bebek. Suatu hari bebek itu bangun pagi dan dia mendapati ada suara yang aneh di tempat tidurnya, di bawah kolong tempat tidurnya. Psst, psst. Suaranya seperti itu. Dan bebek terlalu takut untuk melihat ke bawah kolong tempat tidurnya. Kemudian dia melompat dari tempat tidur dan dia memanggil, berlari untuk mencari bantuan. Dia memanggil si babi kecil dari pintu. Babi kecil, ada sesuatu yang aneh bersuara pss, pss, di bawah tempat tidurku. Oh maaf, ditambahin. Pss, pss, grrr, di bawah tempat tidurku. Si babi kecil panik. Hah? Pss, pss, grrr, di bawah tempat tidurmu. Hah? Jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera mencari bantuan yang lebih kuat. Akhirnya dia pergi bertemu dengan si beruang. Saat itu beruang sedang memanggul balok kayu yang besar. Beruang, beruang, ada sesuatu yang mengerikan dan menakutkan di bawah tempat tidur bebek. Suaranya begini. Psst, psst, grrr, bang bang. Ditambahin lagi sama si ini. Apa namanya? Awalnya kan cuma psst, psst. Terus tambahin sama si bebek. Grrr, biar kelihatan drama gitu loh. Terus sama si ini babi kecil juga ditambahin lagi. Psst, psst, grrr, bang bang. Wah, suaranya bang bang gede itu, Big Bang. Si apa beruang bilang, oh begitu ya, iya kami meminta bantuanmu karena kamu orang yang kuat. Oh, tapi iya sih aku memang kuat. Oh, lagi panggul apa balok kayu kan. Tapi aku pikir untuk mengusir suara seperti itu kita memerlukan seorang yang suaranya juga keras. Maka mereka mencari si serigala yang bersiap-siap untuk melakukan lolongan pagi. Serigala, serigala, ada sesuatu yang mengerikan dan menakutkan di bawah tempat tidur bebek. Suaranya begini. Psst, psst, grrr, bang bang, pam pam. Ditambahin lagi sama si beruang. Kami memanggilmu serigala karena suaramu keras. Kamu bisa mengusirnya. Iya benar sih. Suaraku memang keras dan bisa mengusir orang lain seperti ini. Oh oh. Wah, mulai menung. Tapi begini, kata si serigala. Barangkali kita membutuhkan seorang yang pandai. Maka mereka bertiga mencari burung hantu. Mereka pergi ke rumah burung hantu. Burung hantu, burung hantu, burung hantu. Saat itu masih pagi, si burung hantu sedang bersiap-siap untuk tidur. Ada sesuatu yang mengerikan, menakutkan di bawah tempat tidur bebek. Suaranya begini. Psst, psst, grrr, bang bang, pam pam, ral. Si burung hantu kehilangan kata-kata. Kami pikir, kata si babi kecil, kamu tahu apa itu karena kau orang yang pintar. Iya, pintar. Betul betul. Memang aku orang yang pintar. Dan satu-satunya yang bisa aku katakan adalah bebek dalam bahaya besar. Wah, luar biasa. Udah datanya salah, ya. Kesimpulannya juga makin keliru kan gitu. Maka ini cerita ini tuh bagus. Bagi saya cerita ini tuh mengajarkan pada saya, kepada anak-anak, don't sweet small stuff. Jangan membuat masalah besar, masalah kecil menjadi besar. Kenapa? Karena kita membuat drama di sana. Awalnya cuma pss, pss, tambahin krr, biar kelihatan penting. Tambahin lagi bang bang, bam bam, krol. Tambah penting, tambah penting, tambah penting, sehingga seorang yang pandai dengan data-data yang masuk, mereka mengatakan duck is in great danger. Mereka kemudian ketakutan. Ketakutan terhadap data yang mereka lakukan atau mereka kumpulkan atau mereka ciptakan sendiri.
Apa kau yakin? Kata si beruang dan wow dan serigala. Oh, tentu, kata burung hantu. Coba bayangkan sesuatu yang menarik, yang lucu, yang imut, bagaimana mungkin bersuara seperti itu? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu sebuah monster? Kata si babi kecil. Ya, tentu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya yang bisa kita lakukan dengan monster adalah kita menangkapnya, menjebaknya. Wah, kata si orang pintar. Akhirnya, mereka kemudian mengumpulkan berbagai macam strategi, sarana untuk menangkap si monster itu. Mereka berjalan beriring-iringan, long march menuju kediaman bebek. Ada si Owl yang pandai, yang pintar di bagian depan, lalu serigala au au, lalu di belakangnya ada beruang yang kuat membawa tongkat garu cakar, dan yang terakhir ada seekor babi kecil. Kemudian mereka sampai di tempat tinggal bebek. Mereka menempelkan telinga mereka di pintu, tapi mereka tidak mendengar sesuatu yang menakutkan. Tidak ada suara, tidak ada teriakan minta tolong. Hah, bebek? Bebek? Beruang bilang, apakah kita sudah terlambat? Oh tidak, bebek yang menakut, bebek yang sangat kasihan, kata si babi kecil. Kemudian dikeluarkan, si bebek, pintunya pelan-pelan terbuka dan ternyata ada bebek di sana. Bebek asal dari sana. Kata teman-temannya, bebek, kamu ada dalam masalah besar. Hah? Kenapa? Karena ada monster di bawah tempat tidurmu. Hah? Bagaimana kau tahu? Karena suaranya pss, pss, rrr, bang bang, pam pam, roll, dan kata si burung hantu, nambahin juga dia, si orang pintar itu. Dia berpikir, wah apa? Benarkah seperti itu? Maka kemudian mereka melihat sini. Kemudian mereka melihat di bawah tempat tidur bebek. Dan ternyata setelah mereka melihatnya, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah seekor tikus. Apa itu seekor tikus ternyata? Mereka tertawa geli dan kata, oh, tahukah kalian apa yang sedang kita lakukan? We have just made a monster of a mouse. Kita baru saja membuat monster dari seekor tikus. Yang awalnya suaranya itu hanya pss, pss, ditambahin biar lebih penting dan seterusnya. Jadi buku ini tuh mengajarkan atau menceritakan kepada kami tentang bahwa sebenarnya kita seringkali tergoda untuk meninggalkan tugas-tugas kehidupan. Alfred Adler mengatakan tugas kehidupan itu adalah mission of life, ya bisa dikatakan seperti itu. Sesuatu yang hasil dari tugas itu manfaatnya bagi kita sendiri. Apa itu? Misalnya ya, melihat di bawah tempat tidur bebek. Bebek ini sedang ada masalah. Dia punya pekerjaan, tugasnya adalah melihat di bawah tempat tidur bebek, tapi dia tidak melakukannya. Dia justru membuat kepada orang lain. Apa itu? Babi kecil, ada masalah besar loh. Padahal sebenarnya itu bukan masalah babi kecil sedang memancing. Gitu. Memang seperti ini. Kita cenderung untuk tidak melakukan tugas-tugas kita sendiri gitu. Jadi kita sering melakukan namanya dusta-dusta kehidupan. Kayak merawat anak-anak gitu ya. Udah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini tugasnya siapa gitu? Mendidik anak. Tugas kita, bukan tugas sekolah. Kalaupun kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah, tugas pembelajaran itu tanggung jawabnya tetap ada pada diri kita sendiri. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa melakukan sikap hormat atau bisa memunculkan sikap hormat? Sikap hormat itu kata Erich Fromm tidak bisa muncul begitu saja. Sikap hormat yang diharapkan atau dimaksud oleh Alfred Adler itu tidak bisa muncul begitu saja. Dia dimulai dari adanya perhatian, kemudian adanya kepedulian, yang ketiga adanya rasa tanggung jawab, yang keempat baru muncul sikap hormat.
Tidak bisa langsung muncul begitu saja. Bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, pasangan kita. Kita juga belajar bagaimana kita memberikan perhatian satu dengan yang lain. Ada yang perhatian tapi tidak peduli. Kita tingkatkan perhatian itu ke arah kepedulian. Lalu setelah kepedulian itu muncul tanggung jawab. Bahwa apa-apa yang terjadi pada anak saya, pada keluarga saya, pada istri, itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab umat. Pendidikan gitu. Dulu saya berpikir saya beraktivitas di dakwah, maka tanggung jawab pendidikan anak-anak saya itu di kegiatan-kegiatan di komunitas dakwah. Itu keliru. Karena kalaupun saya berkontribusi dengan prasangka baik pada dakwah, pada kegiatan-kegiatan dakwah, maka tanggung jawab pendidikan anak saya itu ada di saya, bukan ada di komunitas dakwah. Itu. Jadi The Great Monster itu kita membuat sebuah masalah yang sebenarnya kecil, sebuah masalah yang sebenarnya masalah pendidikan itu masalah kita sendiri gitu. This own problem itu tugas kita. Karena apa? Yang mendapatkan manfaat dari hadirnya atau terlaksananya pendidikan itu adalah kita sendiri, bukan komunitas gitu. Oke, komunitas mendapatkan bentuk kontribusi positif dari kita. Tapi yang paling utama, yang paling merasakan itu adalah diri kita sendiri. Yang pintar itu kita dewi. Nah, kalau kemudian kita mencari orang yang lebih pintar dengan data-data yang kita miliki, ya mereka akan mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau kita membuat sebuah drama, maka mereka atau orang-orang pintar yang kita mintai pendapat itu juga akan membuatnya berkesimpulan dengan suatu yang tadi, dog is in danger. Bebek itu ada dalam masalah besar, kira-kira gitu. Jadi melalui buku ini, saya dan istri juga anak-anak terinspirasi untuk melakukan tugas-tugas mandiri. Kita boleh bekerja sama dengan orang lain, karena bagi kami, bagi kita semua, orang lain itu adalah kawan seperjuangan, di mana kita bisa memberikan sikap hormat kepada mereka. Tapi kita tidak boleh tergantung. Berteman seperlunya, ya. Berteman seperlunya, atau bukan seperlunya ya, berteman secukupnya. Nah, cukup punya teman. Berteman secukupnya, bekerja sewajarnya, dan tugas mencintai sebanyak-banyaknya. Begitu, semoga bermanfaat. What the Book Said episode ke-42. Sampai jumpa di What the Book Said berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.